Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua, siswa-siswi SMP Budi Utomo Surakarta, khususnya kelas 7. Bertemu lagi dengan saya Ustadz Ilyas kali ini pada mata pelajaran prakarya. Seperti biasa, Ustadz sampaikan supaya kalian tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran, walaupun mungkin barangkali ada beberapa di antara kalian yang masih harus mengikuti pembelajaran secara daring dari rumah. Sembari kalian berhusnudon maupun berpositif thinking bahwa insya Allah semoga tidak lama lagi kalian bisa segera bertatap muka langsung di sekolah bersama dengan guru dan teman-teman kalian. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang bab konstruksi, yaitu pada bab 6. Dan pada bab 7 ini nanti kalian juga masih ada hubungannya dengan konstruksi, tapi kali ini dengan pembahasan manipulasi jenis dan fungsi teknologi konstruksi. Oke, kita langsung saja ya masuk ke materi. Sebelumnya, Ustadz sampaikan dulu tujuan pembelajarannya. Yang pertama, mengidentifikasi jenis, fungsi, bahan, alat, dan proses karya teknologi konstruksi dan hasil rekayasa manipulasi teknologi konstruksi berdasarkan jenis dan fungsi, serta menyatakan pendapat tentang keanekaragaman karya teknologi konstruksi sebagai ungkapan rasa bangga dan wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk jenis dan fungsi teknologi konstruksi, itu dibagi menjadi dua ya. Jadi yang pertama itu sarana. Sarana itu yang langsung berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan dalam sebuah lingkungan. Misalnya, contoh sarana yaitu gedung bertingkat, rumah, dan sekolah. Sedangkan kalau prasarana itu nanti untuk mendukung sarana yang ada di dalam sebuah kebutuhan yang ada di sebuah lingkungan. Contohnya, contoh prasarana ada seperti bangunan sipil seperti jalan, kemudian jembatan, rel, bandara, saluran irigasi, jalan bebas hambatan atau tol, bandara, bendungan, pelabuhan, dan lain sebagainya. Untuk fungsi teknologi konstruksi, yang pertama, memberikan proses pembangunan suatu konstruksi menjadi lebih cepat, efisien, dan hemat material dengan standar kualitas tinggi. Itu untuk fungsi teknologi konstruksi. Kemudian yang kedua, menjadikan sebuah bangunan lebih nyaman, aman, indah, dan terhindar dari ancaman bahaya, misalnya hewan maupun faktor alam lainnya, seperti contohnya banjir. Jembatan yang dibangun dengan teknologi konstruksi cor beton dengan paduan batu, pasir, semen, dan kombinasi besi, nanti jadinya akan lebih bagus, akan lebih terlihat kalau terencana. Contohnya pada gambar ini. Pada gambar ini terlihat ya, jembatannya itu megah, bagus, bahkan mungkin bisa dilihat sekilas kekuatannya itu bagus juga, bisa untuk menopang beban di atasnya. Kenapa? Karena dalam membangun jembatan ini diadakan dulu sebuah perencanaan yang baik itu bahannya, kemudian nanti pembuatannya, kemudian nanti aksesnya, dan lain-lain. Itu disiapkan atau dipersiapkan dengan sebaik mungkin, sedemikian rupa. Jadi akan menghasilkan sebuah hasil atau konstruksi yang baik. Contohnya seperti jembatan yang ada pada gambar ini. Untuk karakteristik bahan, alat, dan teknik dalam teknologi industri, yang pertama, berbagai pengembangan teknologi konstruksi telah banyak dilakukan. Salah satunya adalah ditemukan mesin-mesin alat yang lebih praktis, baru, dan canggih. Mungkin kalau dulu, apalagi mungkin zaman-zaman beberapa tahun sebelum Masehi, untuk melakukan konstruksi sepenuhnya mungkin masih dari tenaga manusia dan mungkin ada bantuan dari hewan. Ya mungkin ada beberapa alat, tapi mungkin masih sederhana. Berbeda dengan sekarang ya, apa-apa semuanya sudah dengan serba dengan alat canggih.
Misalnya dengan ekskavator, kemudian ya alat-alat berat lain, kren dan lain-lain. Nah, itu sangat mendukung proses konstruksi apalagi di zaman sekarang yang membutuhkan waktu yang cepat. Nah, jadi dalam pengembangan teknologi harus banyak dilakukan mungkin inovasi-inovasi ya. Contohnya di pada segi mesin atau alat-alat harus ada inovasi. Kemudian untuk pemilihan karakteristik bahan alternatif biasanya dilakukan dengan cara memanfaatkan berbagai bahan alternatif yang masih mempunyai fungsi serupa. Nah, jadi apabila sebuah bahan tidak bisa ditemukan di sebuah tempat, bisa menggunakan alternatif yang lain. Misal batu bata, kalau di sebuah tempat nggak ada, ya bisa dengan bata ringan atau mungkin herbal, atau mungkin bahan-bahan yang lain. Termasuk mungkin pertimbangannya adalah dari segi harga atau keuangan. Nah, itu juga bisa dicarikan alternatif yang lain agar bisa menekan biaya produksi atau biaya pembangunannya. Kemudian, teknologi konstruksi mempertimbangkan aspek estetika agar dapat meningkatkan nilai jual melalui modifikasi struktur bangunan dengan penambahan bahan-bahan pendukung yang bersifat artistik. Nah, kalau ini lebih ke keindahan ya, untuk keindahan bangunan. Pertimbangan pemilihan bahan, alat, dan teknik dalam teknologi konstruksi. Teknologi konstruksi pada sebuah proyek berkaitan dengan material atau bahan, alat, teknik konstruksi yang digunakan. Setiap material konstruksi memiliki karakteristik, kualitas bahan, dan metode pelaksanaan yang berbeda. Pada proyek konstruksi gedung bertingkat, jenis teknologi dan bahan konstruksi yang digunakan akan berpengaruh pada kemampuan, kekuatan, dan ketinggian gedung tersebut nanti. Misal membangun rumah, dengan membangun gedung bertingkat itu caranya beda. Dari pondasinya aja sudah beda, nanti dari tiangnya beda, dari bahan-bahannya beda, bahkan mungkin dari atapnya pun beda. Bahkan mungkin jembatan pun satu jembatan dengan jembatan lain berbeda. Apalagi kalau nanti jembatannya itu untuk menghubungkan antar pulau sehingga jembatan itu berada di atas laut. Nah, nanti cara konstruksinya nanti beda lagi ya. Cara menanamkan pondasi, kemudian harus membendung air dulu. Nah, itu cara-caranya nanti berbeda. Jadi untuk pembangunan itu nanti harus menyesuaikan bangunan atau konstruksi yang akan dibangun. Seperti itu. Untuk pertimbangannya, untuk penggunaan bahan konstruksi bisa akan dijelaskan pada slide ini. Nah, ada beberapa pertimbangan. Yang pertama, arsitektur. Nah, kalau ini lebih ke keindahan. Kemudian aspek fungsional. Nah, dalam kaitannya dengan penggunaan bahan, aspek fungsional ruang dan kekuatan dipengaruhi oleh besarnya dimensi bahan bangunan yang digunakan. Jadi, lebih ke bagaimana nanti konstruksi atau bangunan tersebut bisa berguna atau bermanfaat dalam kebutuhan kedepannya atau kehidupan sehari-hari atau mungkin untuk nanti itu akan digunakan sebagai apa. Nah, itu harus bisa berfungsi dengan baik. Kemudian aspek kekuatan dan stabilitas struktur. Kemudian juga ada aspek ekonomi dan kemudahan pelaksanaan. Jadi seperti itu ya. Jadi ada aspek keindahan, jadi untuk lebih ke estetikanya, kemudian aspek fungsional, jadi lebih ke fungsinya, jadi harus benar-benar bisa berfungsi dengan baik. Kemudian aspek kekuatan, nah aspek kekuatan ini juga harus dipertimbangkan. Ya, misalnya dari pondasinya harus kuat, apalagi mungkin di daerah yang rawan, misalnya di daerah dataran tinggi atau mungkin di tepi sungai atau bahkan di tepi atau bahkan di tengah laut. Nah, itu harus memiliki kekuatan yang bagus untuk menghadapi nanti hal-hal yang ada di sekitarnya seperti itu. Nah, kemudian yang D itu aspek ekonomi dan kemudahan pelaksanaan. Jadi dari mungkin segi keuangan atau kebutuhan, kemudian kemudahan dalam pelaksanaannya itu juga harus dipertimbangkan. Seperti itu. Oke.
Insya Allah untuk materi kali ini sampai ini dulu. Insya Allah yang lain akan Ustadz sampaikan pada pertemuan berikutnya. Banyak salah dan kurangnya dari saya, Ustadz mohon maaf sebesar-besarnya. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Akhiru qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.